Halo teman-teman sekalian, kami di sini akan menjelaskan mengenai dua indera, yaitu indera yang pertama mengenai indera pendengaran, dan indera yang kedua adalah indera perasa. Kita akan memulai dari indera yang pertama, yaitu indera pendengaran. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, alat indera pendengaran adalah telinga. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga bagian luar, yang kedua, telinga bagian tengah, dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu telinga bagian luar. Adapun bagian-bagian dari telinga bagian luar, yaitu 1. Helix dan anti-helix. Helix dan anti-helix berfungsi sebagai struktur utama yang menyangga bentuk telinga dan membantu mengarahkan gelombang suara ke arah lubang telinga. 2. Fossa triangularis. Fossa triangularis berbentuk cekungan yang membantu membedakan frekuensi suara yang datang dari depan atau belakang kepala. 3. Ponca. Ponca merupakan bagian terdalam yang berfungsi seperti corong yang memperkuat suara sebelum masuk ke saluran telinga. 4. Tragus. Tragus merupakan alat yang menangkap suara yang datang dari belakang dan melindungi lubang telinga dari partikel asing. 5. Antitragus. Antitragus membantu menjaga stabilitas akustik dan membedakan posisi sumber suara. 6. Lobula. Lobula tidak memiliki tulang rawan, namun mengandung banyak pembuluh darah yang membantu menjaga suhu telinga agar tetap hangat. 7. Meatus acousticus externus. Meatus acousticus externus merupakan saluran yang menghantarkan getaran suara menuju gendang telinga dan memproduksi serumen untuk melindungi telinga dari infeksi atau benda asing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ranto. Berikut fungsi-fungsi telinga bagian tengah. Yang pertama, martil atau mareus. Fungsinya menerima getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tulang landasan. Yang kedua, landas atau incus. Menerima getaran dari martil dan meneruskannya ke tulang sagurdi. Yang ketiga, sagurdi atau step. Tulang terkecil dari tubuh manusia yang menerima getaran dari landasan dan meneruskannya ke jendela oval menuju ke cochlea atau rumah siput. Yang ketiga, tuba eustachius menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga agar tidak pecah dan memungkinkan getaran suara berjalan normal. Yang terakhir, tympanic membran atau membran timpani gendang telinga. Membran tipis yang menerima gelombang suara dari udara lalu mengubahnya menjadi getaran mekanik untuk diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yoris. 3. Bagian-bagian telinga dalam. Adapun bagian-bagian telinga dalam diantaranya adalah 1. Koklea. Koklea berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf. Di dalam koklea terdapat cairan struktur bernama organ kortik yang memiliki sel-sel rambut mikroskopis. Saat cairan bergerak karena getaran, sel rambut ini menciptakan impuls listrik. 2. Cochlear nerve. Cochlear nerve berfungsi mengantarkan impuls listrik yang dihasilkan oleh cochlea menuju otak atau korteks auditori untuk diinterpretasikan sebagai suara yang kita kenal. 3. Vestibular nerve. Vestibular nerve berfungsi mengirimkan informasi mengenai keseimbangan dan posisi kepala ke otak. Ini membantu Anda tetap stabil saat bergerak atau berputar. 4. Eustachian tube. Eustachian tube menyamakan tekanan udara antara telinga tengah dan tekanan udara di luar. Selain itu, saluran ini berfungsi mengalirkan lendir dari telinga tengah untuk mencegah infeksi. Berikut ada gangguan-gangguan pada sistem indera pendengar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga. Berikut gangguan-gangguan pada indera pendengaran. Pertama, tuli konduktif. Gejala tuli konduktif yaitu suara teredam, sulit mendengar percakapan, sakit telinga dan pusing. Penyebab tuli konduktif yaitu kotoran telinga yang menumpuk,
infeksi telinga tengah, dan gendang telinga pecah. 2. Tuli sensori neural. Gejalanya yaitu kesulitan mendengar percakapan, suara teredam, dan suara berdering. Posisi kerusakan biasanya berada pada koklea atau saraf pendengaran. Penyebab utamanya dapat berupa penuaan, kebisingan ekstrim, infeksi atau penyakit, dan obat-obatan tertentu. Solusinya kita dapat menggunakan alat bantu, implan koklea, dan terapi komunikasi. Yang ketiga yaitu furunkulosis. Furunkulosis yaitu munculnya bisul pada meatus. Penyebab utamanya diakibatkan oleh bakteri. Adapun faktor risiko dan pemicunya yaitu kebersihan yang buruk, iritasi, keasetan kulit atau kulit yang kering, diabetes atau imunitas yang rendah. 4. Otitis media. Otitis media yaitu infeksi telinga tengah yang dapat terjadi setelah terserang flu, sinusitis, campak, atau infeksi bakteri. Gejala otitis media yaitu nyeri telinga, demam, penurunan pendengaran, keluar cairan, pusing atau vertigo, dan rewel saat tidur pada anak. Kelima, mastoiditis. Mastoiditis yaitu infeksi yang menyebabkan sel-sel tulang mastoid berongga. Ciri-ciri dan gejala mastoiditis yaitu sakit telinga hebat, bengkak dan kemerahan di belakang telinga terasa penuh dan nyeri, keluar cairan dari telinga, demam tinggi, gangguan pendengaran, kepala pusing dan sakit. Nah, teman-teman, kita telah selesai mendengarkan penjelasan mengenai indera pendengaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam indera perasa yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yoris. Baik, pada indera perasa ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu 1. Struktur lidah, 2. Mikroskopis, dan 3. Zona sensorik lidah. Baik, kita akan mulai menjelaskan dari bagian yang pertama, yaitu struktur lidah. Berikut adalah fungsi dari bagian-bagian lidah dan area sekitarnya. 1. Pangkal tenggorokan atau epiglottis. Berfungsi sebagai pintu pelindung. Saat kamu menelan makanan atau minuman, katup ini akan menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru dan menyebabkan tersedak. 2. Amandel lidah atau lingual tonsil. Terletak di pangkal lidah. Bagian ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsinya adalah melawan infeksi dengan cara menjebak bakteri atau virus yang masuk melalui mulut. 3. Amandel langit-langit tenggorokan atau palatin tonsil. Sama seperti amandel lidah, ini adalah benteng pertahanan pertama tubuh untuk mencegah kuman masuk ke saluran pencernaan atau pernapasan. 4. Jendela buntu atau foramen cecum. Secara fungsional, pada orang dewasa, ini adalah lekukan kecil yang tidak bisa memiliki fungsi aktif. Namun, secara anatomis, ini adalah titik pertemuan antara bagian depan dan belakang lidah saat masa perkembangan janin. 5. Celah ujung atau terminal sulcus merupakan garis berbentuk V yang berfungsi sebagai batas pembagi antara badan lidah dan pangkal lidah. 6. Circumvallate papilla. Ini adalah jenis papilla terbesar yang tersusun dari sepanjang celah ujung. Fungsinya sangat penting sebagai pusat indera pengecap, terutama untuk mendeteksi rasa pahit. 7. Celah lidah atau median sulcus. Garis lekukan di tengah lidah ini berfungsi untuk membagi lidah secara simetris menjadi sisi kiri dan kanan, serta membantu mobilitas otot lidah saat mengolah makanan. 8. Tubuh lidah atau body of tongue. Bagian utama lidah 2/3 bagian depan yang sangat fleksibel. Fungsinya adalah untuk mengaduk makanan, membantu proses pengunyaan, dan memposisikan makanan agar mudah ditelan. 9. Ujung lidah atau apex. Bagian yang paling tajam sensoriknya. Berfungsi untuk merasakan tekstur makanan, halus atau kasar, suhu, serta sangat dominan dalam mendeteksi rasa manis dan asin. Ujung lidah juga berperan krusial dalam pembentukan suara saat berbicara. 2. Bagian-bagian dan fungsi mikroskopis. Pertama, ada papilla yang berfungsi sebagai alat peraba dan tempat menempelnya tunas pengecap. Kedua, papilla filiformis berfungsi untuk memberi tekstur kasar pada lidah untuk membantu mencengkram dan menggerakkan makanan. Kemudian ada papilla fumiformis berfungsi mendeteksi rasa karena memiliki tunas pengecap.
Kemudian ada epitelium, yaitu lapisan pelindung luar lidah dari gesekan dan infeksi. Kemudian ada saraf yang mengirimkan sinyal listrik hasil pengecapan dari lidah ke otak. Kemudian ada kelenjar yang memproduksi cairan untuk melarutkan makanan dan membersihkan tunas pengecap. Kemudian ada sel reseptor gustatori, yang merupakan sel utama yang bereaksi terhadap zat kimia makanan dan memicu sinyal rasa. Kemudian ada sel penyokong yang memberikan dukungan struktur dan nutrisi bagi sel-sel reseptor. Kemudian ada mikrofili atau rambut pengecap yang berfungsi menangkap molekul rasa yang larut dalam air liur. Kemudian ada lubang pengecap yang merupakan saluran masuk bagi zat kimia makanan menuju ke sel reseptor di dalam tunas pengecap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ranto. Ketiga, bagian-bagian dan fungsi zona sensorik. Yang pertama, manis terletak di bagian ujung depan lidah. Kedua, asin terletak di bagian tepi depan kiri atau kanan, terdapat di belakang zona manis. Ketiga, asam terletak di bagian tepi samping lidah. Keempat, pahit terletak di bagian pangkal atau belakang lidah. Yang terakhir, umami tersebar di bagian tengah dan seluruh permukaan lidah. Selanjutnya ada gangguan-gangguan pada indera rasa yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rangga. Baik, teman-teman, pada bagian ini kita akan memahami gangguan pada indera perasa. Adapun jenis-jenis gangguannya yaitu yang pertama, ageusia. Ageusia merupakan hilang total indera perasa, yang dimana kita kehilangan kemampuan merasakan manis, asin, asam, atau pahit sama sekali. Kedua, hipogeusia. Hipogeusia merupakan penurunan kepekaan rasa, kemampuan indera perasa berkurang, makanan terasa hambar. Ketiga, dysgeusia. Dysgeusia merupakan distorsi indera perasa, perubahan persepsi rasa seperti rasa logam, asin, busuk, atau pahit terus-menerus. 4. Phantogeusia. Phantogeusia merupakan halusinasi rasa, yang dimana kita merasakan rasa tanpa adanya makanan atau rangsangan. Adapun penyebab-penyebabnya yaitu cranial NRF 7, cranial hibben, cranial nerve 9 dan juga 10, penuaan, kekurangan nutrisi, infeksi, peradangan, dan penyakit syaraf. Baik, kami telah selesai menjelaskan mengenai kedua indera tersebut. Terima kasih karena teman-teman telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Jika teman-teman menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.